Jangan menjual hidupmu, menjual nasib kekekalanmu untuk satu mangkuk basi bernama Wanes Pentakostalis. Mereka akan dibakar di dalam neraka yang kekal, dan mereka akan mempertanggungjawabkan seluruh penyesatan dan penghujatan mereka terhadap Allah Tritunggal selama mereka di dunia ini. Dan apakah kamu mau ikut bersama dengan mereka? Ini bukan soal denominasimu. Saya tidak bicara tentang denominasimu. Who cares dengan denominasimu? Kalau ada orang seperti Yosua Tehu, seperti Paulus yang mengajarkan kepada saudara ajaran sesat semacam ini, dan mengajak saudara mengikutinya, kasih tahu dia, minta maaf. Pertama, saya ingin memperoleh hidup yang kekal, dan itu hanya bisa didapatkan dari Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang benar adalah Allah Tritunggal. Jadi you bilang you percaya Tuhan Yesus itu Tuhan, itu tidak ada artinya kalau you melepaskan ketuhanan Yesus dari doktrin Tritunggal. Pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan dan pengakuan itu hanya menyelamatkan jika dan hanya jika dikaitkan dalam terang doktrin Tritunggal. Di luar daripada itu hanyalah pasir yang goyah dan pengharapan yang sia-sia. Saudara akan binasa di dalam dosamu jika saudara mengaku ketuhanan Yesus tapi menolak doktrin Tritunggal. Tuhan dan keselamatan yang kamu terima adalah karya Allah Tritunggal. Dari mana? Dalilnya mana? Ayatnya mana? Kalau yang tidak percaya Tritunggal akan masuk neraka. Kau jangan ngarang gitu loh. Ini yang saya nggak suka. Ini sudah lama saya perhatikan. Termasuk juga Gracia Apelo ya. Kemudian ini si Bung Deki Gadas. Dan juga sebenarnya Ezra Soru, tapi Ezra Soru tidak terlalu ngegas gitu ya. Jadi khususnya untuk Verbum Veritatis ini, ya ini saya mengungkapkan unek-unek saja karena memang tidak ada dasarnya sama sekali yang mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Tritunggal akan masuk neraka. Itu omong kosong ya. Yang ada justru kalau tidak percaya Tuhan Yesus akan mati dalam dosamu. Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia di situ pasti adalah merujuk kepada Yahweh atau Adonai atau Hashem itu sendiri atau Bapa yang kekal itu sendiri. Yesaya 9 ayat 6 itu sudah mencakup Tritunggal yang didoktrinkan oleh gereja sebenarnya. Dialah Bapa yang kekal, dialah Allah yang perkasa, penasihat yang ajaib dan Raja damai. Itu diborong semua oleh Tuhan Yesus Kristus satu-satunya. Dia adalah Yahweh yang hidup, Yahweh Israel, sesembahan Israel, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja yang layak disembah. Kalau tidak percaya bahwa Yesus adalah Dia, yaitu Allah Israel atau Yahweh itu sendiri, maka manusia akan mati di dalam dosa mereka. Tidak pernah ada dasarnya orang yang tidak percaya Tritunggal akan masuk neraka, sama sekali tidak ada. Kalau mau dipaksakan bahwa harus percaya Tritunggal lebih dulu baru masuk surga, berarti bagaimana ceritanya dengan penyamun di sebelah kanan Yesus waktu disalib? Dia apakah percaya Tritunggal? Enggak ada Tritunggalan, enggak ada Trinitasan. Ya, ataupun tari-tarian seperti kata ya mereka itu yang viral-viralkan itu. Ya, enggak ada itu ceritanya mau percaya Tritunggal dulu baru masuk surga, baru bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Tuhan Yesus. Apakah engkau percaya Tritunggal? Oh, enggak ada kayak gitu. Ya, waktu ahli Taurat, seorang rabi Yahudi bertanya, apakah kunci kerajaan surga atau hidup yang kekal? Apa jawaban Yesus? Adakah Tritunggal? Kamu harus percaya Tritunggal bahwa Dia adalah ketiga yang maha kudus. Alah. Lu sabar angsa Deki. Aduh Deki, jangan begitulah Bung Deki ya. Kalau mau dihormati karena sudah otomatis terdoktrin ya, Tritunggal itu terdoktrin dalam sekolah-sekolah teologi, ya nggak apa-apa. Artinya kalau memang itu sudah kuat mengakar di dalam kekristenan, di dalam gereja dari abad ke abad, ya oke lah, nggak apa-apa. Tetapi jangan pernah mengklaim atau menyatakan sesuatu yang menyesatkan gitu. Itu yang parah sekali. Karena tidak pernah ada dasarnya. Orang yang tidak percaya Tritunggal akan masuk neraka itu omong kosong dari mana gitu. Nggak pernah ada ceritanya seperti itu. Ya, saya paham karena
doktrin Tritunggal itu sudah mendarah daging di dalam kekristenan dan sulit sekali untuk dicabut keluar dari akarnya. Ya, karena memang sudah sedemikian mendarah daging, ya mau tidak mau, kalau mau harus dipertahankan, oke, nggak apa-apalah. Tetapi jangan sampai ada jemaat yang menjadi berpandangan bahwa Tuhan itu ada tiga. Karena kalau dikatakan tiga pribadi, maka itu pasti berdiri sendiri. Pasti, itu sudah pasti. Karena pribadi itu dia benar-benar ada sendiri. Ya, satu pribadi, dua pribadi, dan tiga pribadi. Sama seperti contoh, coba lihat ini, Master Chef ya. Ada tiga. Tiga-tiganya adalah Master Chef. Tetapi yang satu beda dengan yang lainnya. Saling berbeda, tetapi mereka sama-sama Master Chef. Tapi apakah Arnold sama dengan Juna dan sama juga dengan Renata? Tidak kan? Berbeda kan? Mereka memiliki hidup sendiri-sendiri. Benar-benar berbeda. Kalau mau dikatakan ya tapi tiga kesatuan, ya nggak bisa tiga kesatuan, nggak bisa apa yang kesatuan apanya? Itu kan tiga pribadi. Itu berdiri sendiri loh. Nah, kalau memang sudah didoktrinkan Tritunggal tiga pribadi yang berbeda tetapi bisa dibedakan dan mereka tidak bisa dipisahkan, hanya bisa dibedakan dan mereka terikat di dalam satu kesatuan. Oke, kalau memang ngotot mengklaim seperti itu boleh, tetapi jangan sampai jemaat beranggapan bahwa Tuhan di dalam kekristenan itu benar-benar tiga, jadi terteos nanti, gitu loh. Makanya saya lebih suka jujur aja mengatakan bahwa sebenarnya Yahweh itu adalah satu-satunya pribadi dengan manifestasi permanen yang berbeda, yang berjumlah tiga. Jadi tiga manifestasi permanen di dalam diri Yahweh itu sendiri. Ya, Yosua 2 ayat 10-11 itu orang yang bukan orang Israel yang mengakui bahwa Tuhanmu adalah Tuhan di langit dan Tuhan di bawah. Bukan hanya Tuhan di bumi saja, tetapi juga Tuhan di langit. Sama seperti kisah Abraham dengan Yahweh yang bergaul akrab ketika itu Yahweh Tuhan hendak membinasakan Sodom dan Gomora. Keluar api, Yahweh di bumi menurunkan api yang berasal dari Tuhan di langit atau Yahweh di langit. Seakan-akan ada dua oknum. Ya kalau mau dibilang oknum sebenarnya boleh-boleh aja sih sebenarnya, karena oknum itu ya kayak itu ya bisa mirip-mirip dengan peran lah ya, bisa mirip dengan peran ataupun manifestasi yang permanen seperti itu. Jadi seolah-olah ada dua pribadi yang di bumi dan yang di langit gitu. Tetapi itu sama-sama Yahweh. Namun bukan berarti benar-benar ada Yahweh sendiri di langit, Yahweh sendiri di bumi. Tetapi sebenarnya itu adalah manifestasi permanen, di mana dikatakan di dalam Yosua 2 ayat 10-11 bahwasannya Yahweh itu adalah bukan hanya Yahweh di bumi, tapi Yahweh juga di langit. Dan dia bisa berada di mana saja karena dia Alfa Omega, dia tidak terikat ruang dan waktu. Iya kan? Dia bebas mau berada di mana saja, bermanifestasi dalam rupa apa saja, dalam waktu yang dalam waktu yang bersamaan. Dia bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Karena dia omnipresent, dia tidak terikat ruang dan waktu. Oke? Makanya sepanjang saya menginjil, baik melalui debat ataupun dari hati ke hati, ataupun dengan cara pergaulan dan memutar musik-musik pujian, ataupun banyak lagi cara-cara saya yang saya terapkan selama ini ya sejak 2001 bahkan 98 sebenarnya, tetapi mulai lebih fokus itu 2001 sebenarnya. Itu saya memenangkan jiwa. Saya sudah nggak hitung lagi karena dulu nggak ada zaman digital rekam YouTubean begini. Tetapi saya udah nggak bisa hitung lagi. Semua mereka tidak pernah saya ajarkan Tritunggal. Saya tidak pernah bilang Trinitas tuh begini-begini. Enggak perlu. Satu-satunya yang kita tawarkan adalah Yesus, karena inti dari seluruh kekristenan itu berpusat pada Tuhan Yesus saja.
Ya, memang hanya Tuhan Yesus. Tidak ada Tritunggal, itu doktrin. Itu doktrin dalam sekolah-sekolah teologi. Kalau memang mau masuk teologi, mau berbicara atau mempelajari secara detail tentang ketuhanan, ya oke, masuklah sekolah teologi. Kalau memang sudah masuk teologi, mau tidak mau berhadapan dengan doktrin Tritunggal, ya udah oke, terima aja. Tapi jangan sampai beranggapan bahwa Tuhan itu benar-benar ada 3. Gitu loh. Ada Bapa, ada Putranya, dan ada Roh Kudus seperti burung merpati. Aduh, tidak seperti itu. Tuhan itu hanya satu. Saya menciptakan diri, tuh kata Tuhan. Aku menciptakan diri, menciptakan langit seorang diri. Menciptakan langit seorang diri, membentangkan langit seorang diri. Siapa? Siapa lagi? Hanya Tuhan sendiri. Elohim Yahweh itu sendiri. Oke? Saya menciptakan, membentangkan langit dengan 2 Yahweh yang lain gitu. Nggak ada seperti itu. Aduh, jangan ngaco lah kalian tuh. Aduh. Jadi maksud saya, bolehlah silakan berdoktrin, artinya melestarikan doktrin yang sudah turun-temurun berabad-abad sejak zaman Tertullianus ya, Konsil Nisia dan seterusnya. Oke, nggak apa-apa kalau memang itu sudah mendarah daging di sekolah-sekolah teologi, di sekolah-sekolah Alkitab, nggak apa-apa, sudah diajarkan, nggak apa-apa, terserah, karena mau dicabut juga susah, dia sudah mengakar kuat, tetapi jangan terlalu ngegas gitu loh, apalagi mengklaim sesuatu, menyatakan sesuatu yang ngawur, yang menyesatkan. Ya, tidak pernah ada doktrinnya, tidak pernah ada dalilnya, dasarnya di Alkitab bahwa tidak percaya Tritunggal akan masuk neraka, itu omong kosong, ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu-satunya nama yang dapat menyelamatkan. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Dan maksud saya yang berikutnya, mencurhatkan ini semua, sebenarnya saya mau kalau bisa, harapan saya sebenarnya kekristenan bersatu saja, tidak perlu lagi kita mengecap sesat kafirkah atau menyimpang kiri kanan apa kayak gitu. Itu kan masing-masing punya iman pribadi dengan Tuhan. Iya kan, nggak perlu harus mengatakan, mengklaim kalau tidak percaya doktrin yang saya ajarkan di sekolah teologi kalian sesat, kalian masuk neraka, itu omong kosong. Ya, jangan seperti itu. Kasihan orang-orang yang baru mau percaya Tuhan Yesus, mereka justru akan ditakut-takuti dengan misteri Tritunggal yang sebenarnya ya jujur saja kalau bagi saya tidak jelas. Yang mau digali seperti apapun tidak jelas. Kalau di dalam saya juga mengerti ya, saya mengerti teologi, saya sarjana teologi, saya S1, saya mengerti teologi sistematika, mau hermeneutik, mau sampai ke eksegesis dan sebagainya, ya saya tahu itu sudah lama, itu sudah berapa belas tahun yang lalu itu. Tetapi jangan itu menjadi bahan untuk nakut-nakutin orang yang baru mau kenal sama Tuhan Yesus. Gitu loh. Jadi bukan Tritunggal yang kita kedepankan, tapi melainkan Yesus yang ditawarkan. Itu jalan menuju sorga, bukan Tritunggal. Oke? Jadi saya pengen sekali kekristenan bersatu, ya. Lebih baik kita menginjil, berbuat kasih, menerapkan kasih, ya kan? Kita hidup, bersikap layaknya seorang Kristen sejati, hidup, ya, dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan besar yang ajaib, sehingga banyak orang tertarik untuk mengikut Tuhan Yesus. Bukan Tritunggal terus, aduh, parah sekali itu. Yang kita layak untuk katakan sesat atau sebut sesat itu adalah mereka, apapun alasannya, kitabnya, bahkan Alkitab sekalipun, mereka mempunyai tempat ibadah yang bernama gereja sekalipun, tetapi kalau tidak mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka itulah yang sesat. Ya, yang tidak mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang adalah sesembahan, yang adalah Allah itu sendiri, yang adalah Yahweh itu sendiri, maka mereka yang mengajarkan demikian, maka mereka adalah sesat. Dan yang berikutnya adalah mereka yang mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan hanya dari kasih karunia, melainkan harus melakukan hukum Taurat lagi. Ya, harus ditambah dengan hukum Taurat, karena katanya hukum Taurat tidak dihapuskan, melainkan begini dan begitu. Aduh, itu saya sudah bosan sekali, sudah itu
di luar kepala saya itu. Saya berkali-kali debat dengan orang aliran ini, ya saya nggak usah perlu sebutkan nama denominasinya, bukan. Tetapi saya dalam hal ini ingin menegaskan sekali lagi bahwa keselamatan itu hanya didapatkan oleh nama Yesus Kristus, satu-satunya nama di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan saudara. Ya, hanya Tuhan Yesus Kristus, dialah Yahweh Elohim itu sendiri. Ya, hanya satu-satunya pribadi penguasa alam semesta, satu-satunya raja, penguasa seluruh dunia dan jagat raya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oke, hanya itu saja. Di lain itu, di luar itu, mau apapun namanya, mau Tritunggal kah, Trinitas kah, atau yang lain-lain, ya ajaran-ajaran yang lain, klaim-klaim sesat yang lain, itu semua tidak menentukan masuk surga. Oke? Demikianlah kiranya dapat memberkati teman-teman sekalian dan saudara-saudara seiman yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan percaya kepada Trinitas atau Tritunggal. Karena orang baru mengenal Tuhan, kekristenan itu lebih dulu mengenal Tuhan Yesus, bukan Trinitas, Tritunggal atau Duinitas bahkan. Ya, kita tidak perlu takut menyebut Bapa, boleh menyebut Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Papa di surga, Papa yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, atau langsung saja menyebut Tuhan Yesus. Tidak perlu, kalau saya rasa ada doa-doa yang begitu formal, kepadamu ya Bapa, di dalam namamu, di dalam putramu yang kudus. Itu jadi kesannya benar-benar ada tiga pribadi yang terpisah gitu ya, berdiri sendiri-sendiri seperti Master Chef yang tadi saya contohkan itu ya. Renata bukan Arnold, Arnold bukan Juna. Jadi tapi ketiga-tiganya adalah chef, Master Chef. Mereka bertiga adalah Master Chef, tetapi ketiganya berbeda satu sama lain, berdiri sendiri-sendiri. Itu tidak bisa dibilang satu, apalagi kesatuan tidak bisa. Kalau dalam kejurian Master Chef Indonesia, mereka mungkin kesatuan, tetapi mereka punya kehendak sendiri, pikiran sendiri, dan mereka hidup sendiri. Ya, tidak bisa dikatakan satu Master Chef, tetapi ada tiga Master Chef. Kalau ini diterapkan kepada pemahaman Tritunggal, maka benar-benar ada tiga Allah. Ya, kalaupun memang ngotot mengatakan tetapi mereka tetap berada dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, oke. Tetapi jangan pernah membuat suatu pemandangan bagi orang yang baru mengenal kekristenan bahwasanya di dalam kekristenan Tuhan itu ada tiga. Itu yang dangernya di situ, bahayanya di situ. Ya, dan itu nanti akan menjadi fatal bagi iman pribadi lepas pribadi yang mulai masuk di dalam kekristenan gitu. Tuhan Yesus memberkati.